Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Di sini masuk materi pemeliharaan mesin sepeda motor disusun oleh saya sendiri Vicky Zona Ardian ya. Alamat Desa Gambarsari RT 07 RW 3 Kecamatan Kemangkon. Ya, nomor WhatsApp sudah tertera di situ. Terus keterangannya adalah guru produktif TPSM ya, TPSM 1, 2, 3 untuk kelas 11-nya, untuk kelas 12-nya 1 dan 3. Media sosial saya ada WhatsApp, ada Zoom, ada Meet juga ya. Terus akun media sosial saya di Instagram ya, silahkan di sini barangkali mau follow ya, itu Instagram jual beli saya, jual beli knalpot. Barangkali kalian dapat giveaway atau lihat-lihat ada foto kontes ya, silahkan ya, yang mau latihan jualan di situ ada. Oke, lanjut ke materi pemeliharaan sepeda motor. Tapi sebelum ke materi ya, saya tanya lagi, apa kabar kalian semua anak-anakku kelas 11 TPSM 1, 2, dan 3? Semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan saya adalah patuhi protokol kesehatan, olahraga yang cukup, ya, tetap di rumah saja, pakai masker jika bepergian, jaga jarak, cuci tangan. Yang paling penting adalah banyak berdoa dan beribadah. Ya, saya doakan semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Jadi pembelajaran sudah normal kembali. Oke, pada materi ini, sebelum ke materi, saya perlihatkan dulu yaitu standar kompetensinya. Standar kompetensinya ada 7 ini. Ya, saya perbesar ya satu persatu. Yang pertama adalah dasar perawatan mekanisme mesin dan perawatannya. Ya, nanti ini materinya. Yang kedua adalah dasar perawatan sistem pengapian. Ya, yang ketiga dasar perawatan sistem pelumasan. Ya, yang keempat dasar perawatan sistem pendingin dan perawatannya. Ya, yang kelima dasar perawatan sistem bahan bakar. Yang keenam adalah dasar perawatan mekanisme kopling dan perawatannya. Yang ketujuh perawatan mekanisme gear. Nah, di sini dalam satu semester ini ya yang akan dipelajari, insya Allah itu materinya. Semoga tidak ada halangan ya. Ya, lanjut ke pemeliharaan mesin sepeda motor. Sebelum ke materinya kita flashback dulu sebentar, yaitu tentang sejarah sepeda motor. Ya, di sini dulu sepeda motor unik-unik ya, jadul-jadul. Ya, sepeda motor adalah kendaraan yang beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin ya. Bisa bergerak karena ada mesin. Letak kedua roda lurus ya, sebaris lurus, dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik ya. Itu. Selanjutnya di sini juga pada tahun 1880 ini ada eh, seseorang ya, seseorang siapa ini ya? Ya, dengan nama Daimler dan Maybach ya, itu dipecat dari perusahaan ya, mungkin ya perusahaan sepeda motor ya. Yang keduanya mendirikan sebuah bengkel di Stuttgart ya di tahun 85, 5 tahun kemudian ya. Di sini mereka menemukan karburator ya. Karburator di sini fungsinya adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara. Nah, di sini ya tahun 85 sudah ada yang berpikir dan menemukan karburator. Lanjut jenis-jenis motor ya. Di sini ini hanya perwakilan saja, sebenarnya masih banyak jenis motor ya. Yang pertama adalah cruiser ya. Jenis motor ini biasanya memiliki posisi stang yang tinggi, posisi kaki yang relatif ke depan ya, stang tinggi, kakinya menjolor ke depan, dan posisi kursi yang rendah. Ini namanya cruiser. Ya, kalian sering lihat ya. Dual sport memiliki posisi mesin yang tinggi, ban dengan permukaan khusus untuk melewati berbagai macam medan ya. Selanjutnya ada touring ya. Touring ya, kalau sekarang ini ya banyak ya jenis motor-motor touring
Ya, jenis motor yang digunakan untuk kenyamanan pada perjalanan jauh, ya. Kenyamanan motor touring memiliki fitur-fitur mewah seperti GPS. Selanjutnya ada motor skuter, ya. Skuter ya kalau bahas sekarang ya Matic ya. Matic di sini merajai sekali. Ya 10 tahun inilah, 10 tahun ini motor Matic merajai. Ya. Luar biasa, sekarang paling banyak adalah motor Matic. Motor berukuran kecil yang memiliki konsumsi bensin yang baik dan kelincahan dalam menyelip lalu lintas. Selanjutnya nomor 5 adalah motor bebek. Ini motor bebek juga dulunya merajai sebelum ada motor Matic ya, skuter ya, sepeda motor bertenaga bensin memiliki pengendalian melebihi skuter namun lebih ekonomis. Selanjutnya motor sport. Nah, ini untuk kalangan menengah ke atas ya, motor sport dan medannya juga berbeda. Ya. Jenis motor yang memiliki performa dan pengendalian yang lebih ya. Ya. Selanjutnya ada sport touring. Ini gabungan antara touring dan sport. Motor sport touring adalah motor sport yang memiliki faktor-faktor kenyamanan. Ya. Terus yang terakhir ada motor listrik. Ya, motor listrik masih jarang tapi beberapa ada. Dan terakhir sebenarnya ada motor trail ya. Motor trail digunakan untuk ya di hutan lah ya, biasanya di hutan untuk medan-medan yang terjal itu. Lanjut materi saat pada ini lu ya, maaf, pemeliharaan mesin sepeda motor ya, materinya dasar perawatan mekanisme mesin dan perawatan berkala mekanisme mesin. Nah, di sini ada beberapa poin dasar perawatan mekanisme mesin dan perawatan berkala mesin. Nah, setelah mempelajari materi, diharapkan siswa satu ya memahami jadwal perawatan mekanisme mesin. Kedua, memahami komponen katup dan kelengkapannya. Yang ketiga, menjelaskan fungsi celah katup. Yang keempat, menjelaskan pengaruh tekanan kompresi. Yang kelima, memeriksa penyetelan celah katup. Yang keenam, menginterpretasikan hasil tes tekanan kompresi. Yang ketujuh, menyetel penegangan rantai timing. Ya, di sini rata-rata praktek ini. Ya, jadi nanti ya pelan-pelan lah saya tampilkan. Kalau ada videonya insya Allah saya tampilkan. Semoga bisa mewakili pada situasi seperti ini ya. Kalau kalian pingin praktek ya silakan di bengkel-bengkel terdekat kalian ya, silakan ya, izin dengan bengkelnya pengen praktek ya gitu, enggak apa-apa, semoga diizinkan. Selanjutnya ini, pada umumnya sepeda motor tidak akan rusak dengan tiba-tiba ya, bila digunakan secara normal, kecuali tentunya bila terjadi kecelakaan. Iya, ketika sepeda motor dirawat dengan baik, sebulan sekali misalkan servis ya, otomatis walaupun motor lama ya pasti awet ya. Penggantian oli sudah rutin misalkan setiap 2000 km ganti. Nah, itu insya Allah ya mesin awet dan perawatan-perawatan yang lain. Terus di sini ada contoh gejala-gejala yang dioperasikan, yang misalkan gejala yang tidak normal. Misal ini salah satu saja ya, misal motor dinyalakan terus suara mesinnya berbeda. Ketika kita sedikit mendekat ke mesin, setelah itu kok suaranya berbeda, seperti ada suara benturan. Oh maaf, nih suara ada benturan kecil, ngelitik tik 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 gitu. Nah, suara mesinnya ada tapi ada suara ngelitik tik tik tik. Nah, itu misal itu klepnya terlalu kendor, perlu disetel kembali. Itu contoh saja, dan lain-lain masih banyak sekali ya. Itu. Selanjutnya jadwal perawatan mekanisme mesin. Nah, di sini ada contoh busi, renggang klep dan sebagainya, saringan udara ya. Ini banyak sekali. Nah, di sini ada keterangannya. P, periksa ya, bersihkan, setel. Nah, lumasi atau ganti bila perlu. B, bersihkan, lumasi, G, ganti. Nah, ini P bersihkan, P periksa, B bersihkan, lumasi. Nah, di sini ya, ini kolom-kolomnya banyak sekali. Misalkan lampu-lampu dan klakson. Nah, misalkan. Nah, di sini P periksa ya. Kalau misalkan masih bagus ya tidak usah diganti. Tapi kalau udah mati lampunya itu diganti. Terus aki misalkan ya.
Aki 1 bulan periksa, kilometer tertentu periksa, ini ada kolomnya ya. Sampai 1000 km periksa ya. Sampai ada gejala-gejala, misalkan starter kok nggak bisa dan sebagainya, itu sudah ada gejala-gejala. Ya, itu harus diperiksa sampai nanti akhirnya mungkin diganti gitu. Selanjutnya ya, materi yang terakhir adalah hal-hal yang diperlukan dalam perawatan mekanisme mesin ya. Ketika kita sebelum membongkar atau merawat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan suku cadang yang asli ya. Ya, tapi kalau misalkan menyesuaikan budget ya, kalau misalkan uangnya kurang ya nanti ada KW1 yang imitasi juga ada, itu menyesuaikan budget. Kalau bisa yang asli. Yang kedua adalah gunakan kunci-kunci perkakas khusus ya. Itu kalau misalkan ada kerusakan yang susah, itu ada special tool namanya. Ya, special tool di sini untuk apa ya, komponen-komponen yang susah dibongkar, itu ada special toolnya sendiri. Misalkan di CVT itu ada special toolnya sendiri di dalamnya ya. Gitu. Selanjutnya, sewaktu mengencangkan baut, mur dan baut mulailah dengan diameter yang besar. Dan yang kedua adalah menyilang, misal dari kanan ke kiri, kanan atas, kiri bawah, gitu ya, silang, menyilang. Dan mengencangannya jangan langsung kencang sekali, pelan-pelan. Ya, misalkan dalam CVT itu kan mur bautnya banyak di situ, yaitu disilang dan pelan-pelan, jangan langsung kencang. Pengencangannya bareng. Ya, ketika sudah agak kencang semua, sudah disilang kanan kiri sudah baru dikencangkan secara apa ya, pelan-pelan. Selanjutnya pembersihan komponen-komponen di dalam cairan ya, saat sewaktu pembongkaran ya otomatis ya di sini ya dibersihkan dengan misalkan dengan bensin di sini ya dibersihkan. Misal kotor banyak olinya, dibersihkan pakai kuas. Ya, selanjutnya disemprot pakai air gun. Ya, kompresor nyalakan, semprot pakai air gun. Jos langsung gitu. Dan selanjutnya sewaktu pemasangan seal oli ya, ada komponen yang ada seal olinya ya, pastikan ditambahi dengan fat ya. Ya, fat atau gemuk. Kamu kalau nggak tahu ya silakan Google fat itu apa ya. Ya, seperti gel itu ya. Itu untuk menambah apa ya, pelumasan juga, tapi bentuknya fat. Selanjutnya setelah pemasangan kembali, periksa semua bagian terhadap pemasangan dan kerja operasional yang baik. Ya, diperiksa satu persatu. Ya, misalkan sudah mengencangkan aki, yaitu mur bautnya untuk plus minusnya dilihat itu udah kencang atau belum. Terus kabelnya udah nempel apa belum. Nah, itu contohnya saja. Selanjutnya gunakan alat perkakas yang sesuai sewaktu mengerjakan sepeda motor. Bila mur dan baut ukuran metris, maka gunakan kunci-kunci ukuran metris. Nah, ini maksudnya adalah ya ketika ada komponen yang menggunakan mur dan baut yang susah ya, itu menggunakan alat, misalkan kunci pas, kunci ring kok nggak bisa ya, pakai kunci T. Kunci T pun yang bisa fleksibel seperti kayak kunci busi, itu kan agak fleksibel. Ada alat-alat tertentu yang masuk ke dalam motor yang susah ya, alatnya beda lagi kalau tidak bisa menggunakan kunci pas atau kunci ring. Itu contohnya tuh. Itu ya, itu penjelasan singkat, semoga paham untuk kelas 11 TBSM 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Kemarin sudah sih sebenarnya, cuma sedikit sekali yang mengumpulkan dari kelas 11 TBSM 1, 2, dan 3. Saya masih menunggu sampai dengan hari Minggu lah, 1 minggu ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Hanya 2 soal saja dan materinya sudah ada di situ. Yang pertama adalah sebutkan 5 komponen sepeda motor yang perlu perawatan ya. Ya, yang perlu dilakukan secara berkala. Yang kedua adalah sebutkan 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan mekanisme mesin ya. 5 hal saja. Ya, kirim ke Google Classroom bisa ya, ketik langsung bentuk PDF juga bisa, boleh kirim via email atau ke nomor WhatsApp saya langsung. Oke, terima kasih penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.